Di tengah angin dan salju, ninja dari klan Fuji yang datang untuk memeriksa situasi bergerak dengan cepat dalam kegelapan. Dia bergerak gesit dan ringan seperti burung walet, hampir tak terlihat dalam bayangan malam. Namun yang tidak pernah disadarinya adalah bahwa di belakangnya ada seorang ahli yang kekuatannya 100 kali lipat lebih besar daripada dirinya, dan orang itu adalah Andi Rewa. Ninja Fuji terus berlari tanpa henti sejauh 2 km sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah halaman. Kemudian dia mendekati gerbang kuno halaman tersebut dan mengetuk pintu dengan pola 2 kali panjang dan 2 kali pendek. Pintu itu kemudian terbuka sedikit, cukup bagi seseorang untuk masuk dengan menyelinap. Segera setelah itu dia menyelinap masuk dan menghilang. Andi Rewa yang telah menyembunyikan nafas dan detak jantungnya dengan diam-diam melompat ke atas tembok halaman dan dengan hati-hati mengamati situasi di dalam. Halaman tersebut tidak terlalu besar, dengan luas sekitar 200 meter persegi di bagian depan yang ditanami bambu dan pohon pinus tua. Di belakang halaman terdapat sebuah bangunan kayu bertingkat 2. Ninja Fuji yang baru saja masuk langsung berjalan melewati halaman depan dan masuk ke dalam bangunan bertingkat 2 tersebut. Andi bisa merasakan ada setidaknya 6 hingga 7 orang di dalam bangunan itu. Jadi dia menyelinap di sepanjang tembok dan mendekati bangunan tersebut. Di lantai 2 bangunan itu, ada sebuah ruang tamu sekitar 50 meter persegi luasnya. Di dalam ruang tersebut, ada seorang ninja berpakaian serba hitam. Di tengah ruangan duduk 2 orang yang diikat erat-erat dengan tali, dan kepala mereka ditutup kain hitam. Ninja Fuji yang diikuti oleh Andi naik ke lantai 2 dan melaporkan kepada ninja yang tampaknya sebagai pemimpin. "Tuan Jonin, aku sudah memeriksa. Pertahanan dalam kediaman keluarga Akana sangat lemah. Hanya ada kurang dari 10 penjaga. Dan kemampuan mereka sangat biasa saja." Pemimpin ninja itu mengangguk dan berkata, "Misi kita kali ini adalah untuk memasukkan mayat 2 orang asing ini ke dalam kediaman Akana secara diam-diam. Jadi, meskipun kekuatan musuh lemah, kita harus memastikan tidak ada yang menyadari kehadiran kita. Kita harus masuk diam-diam, meninggalkan mayat dan keluar tanpa ada yang tahu." Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Apakah kau sudah menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan mayat?" Ninja itu segera melaporkan, "Sudah. Di dalam kediaman keluarga Akana, ada sebuah halaman kecil yang sangat terpencil. Halaman itu memiliki sebidang hutan pinus, dan saat ini saljunya cukup tebal. Kita bisa menyembunyikan mayat di sana, dan untuk sementara waktu, tidak akan ada yang menemukannya." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto yang diambilnya sambil melaporkan, "Tuan Jonin, aku sudah mengambil beberapa foto, silakan lihat." Pemimpin itu mengambil ponsel, dia melihat-lihat beberapa foto dan mengangguk dengan puas. "Bagus, hutan pinus ini tampaknya jarang dikunjungi orang. Kalau kita menyembunyikan mayat di sana, mungkin tidak akan ditemukan selama beberapa jam, bahkan mungkin belasan jam. Tuan Shigeru hanya meminta kita agar mayat itu tidak ditemukan setidaknya selama 2 jam, dan sepertinya tempat ini cukup untuk memenuhi syarat." Seorang ninja lainnya dengan cepat bertanya, "Tuan Jonin, kapan kita akan membunuh kedua orang ini?" Pemimpin ninja itu melihat jam tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menelpon Tuan Shigeru." Pada saat ini, Ziva yang ditutupi dengan kain hitam di kepalanya mulai berjuang dengan keras. Karena mulutnya tersumbat, dia hanya bisa merengek dengan suara tercekik melalui hidungnya, berusaha menarik perhatian mereka. Pemimpin ninja itu mengerutkan keningnya, lalu dengan kasar merobek kain penutup kepala Ziva. Dia menatap langsung pada wajah Ziva yang tampak sangat pucat dan penuh ketakutan. Dengan suara dingin dia bertanya, "Kenapa? Apakah kau masih memiliki kata-kata terakhir yang ingin diucapkan sebelum mati?"
Saat kain penutup kepala Ziva dibuka, Andi Rewa langsung mengenalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir di dalam hatinya. Wanita ini, bukankah dia adalah wanita yang duduk di Rolls Royce geng Kitakeshi waktu itu? Saat aku menghajar geng Kitakeshi, dia sempat menantangku beberapa kali. Tapi siapa sangka dia akan diculik ke sini. Dan sepertinya mereka ingin membunuhnya, lalu menjebak Ugaki Akana. Sepertinya wanita ini punya latar belakang yang cukup besar. Saat ini mulut Ziva masih disumpal dengan handuk, sehingga meskipun dia berusaha keras untuk bersuara, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu pemimpin ninja Fuji itu menarik handuk dari mulut Ziva dan berkata dengan dingin, "Aku memberimu kesempatan. Katakan apa yang ingin kau katakan." Mata Ziva penuh ketakutan, tetapi dia memaksakan diri untuk tenang dan dengan gemetar berkata, "Lepaskan aku dan saudaraku. Berapapun uang yang kau minta, katakan saja jumlahnya. Orang lain memberi berapa? Aku akan memberi 10 kali lipat dari orang lain itu." Pemimpin ninja itu tertawa dingin. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Aturan dalam keluarga ninja Jepang hanya selalu setia kepada majikan. Hanya dengan setia sepenuhnya kepada majikan, maka keluarga ninja bisa dihormati oleh keluarga besar. Kalau keluarga besar mulai meragukan kesetiaan ninja, semua ninja di Jepang akan kehilangan pekerjaan. Pada saat itu, kami akan menjadi musuh semua ninja di Jepang. Meskipun kau memberiku lebih banyak uang, aku tidak akan hidup untuk menikmatinya. Ziva dengan cepat berkata, "Kalian bisa pergi ke negaraku. Aku akan memberimu $1 miliar Amerika Serikat. Cukup untuk membuat kalian hidup nyaman di negaraku sepanjang hidup. Kalian tidak perlu lagi berkelahi untuk orang lain." Pemimpin ninja itu tercengang kemudian berkata, "Nona, aku tidak menyangka kau begitu kaya. $1 miliar Amerika Serikat adalah jumlah yang sangat besar. Namun, meskipun kau bisa memberikannya, seperti yang aku katakan tadi, aku tidak punya waktu untuk menikmatinya. Meskipun kau memberiku $100 miliar, aku akan tetap dikejar sepanjang hidup oleh ninja Jepang. Kesepakatan ini tidak layak." Ziva dengan spontan berkata, "Kau pikir, kalau kau membunuhku, tidak ada yang akan mengejarmu? Ku beritahu kepadamu, kalau kau membunuhku, keluargaku pasti akan mengejarmu dengan segala cara. Saat itu, seberapa banyak uang pun yang kau miliki, kau tidak akan bisa menikmatinya." Pria itu tersenyum dan berkata, "Tidak begitu. Tidak seperti itu. Aku memang berencana untuk membunuhmu. Tetapi setelah membunuhmu, aku akan menjebak Ugaki Akana. Bagaimanapun juga, kalian punya perbedaan dalam kerjasama. Jadi baik kepolisian atau keluargamu, mereka pasti akan menyalahkan Ugaki Akana sebagai otak di balik pembunuhan kalian berdua." Ziva dengan marah berkata, "Apakah ini semua direncanakan oleh Arata Akihiko?" Saat itu pemimpin ninja Fuji itu menatap Ziva dan tertawa dingin. "Tuan Arata awalnya ingin bekerja sama dengan kalian dengan tulus. Tetapi siapa sangka kalian sangat sombong dan angkuh. Tuan Arata datang secara pribadi, tetapi kalian mengabaikannya. Karena kalian begitu tidak sopan terhadap Tuan Arata, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam." Saat pemimpin itu berbicara dengan anak buahnya sebelumnya, dia menyebut nama Tuan Arata. Pada saat itu, Ziva sudah menyadari bahwa dalang dari semuanya adalah Arata Akihiko. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Arata Akihiko yang kekuatannya hanya peringkat ketiga di Tokyo memiliki strategi yang begitu kejam. Arata bukan hanya menyerang dirinya dan saudaranya, tetapi juga menjebak Ugaki Akana. Tujuannya pasti untuk melemahkan kekuatan keluarga Akana, dan mungkin dia juga punya rencana lain terhadap keluarga Takeshi.
Kalau semuanya berjalan sesuai rencana Arata, keluarganya pasti akan memburu Ugaki Akana untuk balas dendam. Saat itu, Arata Akihiko akan mendapatkan keuntungan tanpa harus melakukan apa-apa. Memikirkan hal ini, Ziva merasa sangat menyesal. Seandainya saja dia tahu, maka saat Arata Akihiko datang untuk bertemu mereka, dia dan saudaranya seharusnya menemuinya. Apapun yang dikatakannya, setidaknya jangan sampai menyinggung perasaannya. Namun sayangnya, sekarang semua sudah terlambat. Kesalahan besar telah dibuat. Sekarang tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki keadaan. Di sampingnya, Josh juga sangat menyesal. Tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena mulutnya masih disumpal dan kepalanya ditutupi. Pemimpin ninja Fuji itu mengeluarkan ponselnya dan menelpon Arata Akihiko dengan hormat. Dengan hormat dia berkata, "Tuan Arata, kami sudah menyelidiki kediaman keluarga Akana. Ada tempat yang sangat cocok untuk menyembunyikan mayat dan pertahanannya sangat lemah. Kami yakin bisa menyelesaikan tugas tanpa ada yang menyadari. Kapan kau ingin kami bergerak?" Arata Akihiko tertawa dan berkata, "Tokyo sedang kacau sekarang. Sudah bertahun-tahun sejak kekacauan seperti ini terjadi. Jadi aku ingin menunggu sebentar lagi. Aku ingin menonton pertunjukan besar di Tokyo ini dulu." Ninja Fuji segera berkata, "Baik, Tuan. Kami siap menunggu perintahmu. Kapan saja, Tuan Arata." Arata Akihiko tertawa dingin dan berkata, "Oh iya, keluarga dari 2 orang yang kalian culik sudah tiba di Tokyo. Aku ingin kalian memastikan 2 bersaudara itu mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Saat polisi menemukan mayat mereka, semakin mengerikan tempat kejadian semakin baik. Semakin parah kematian mereka, pasti akan semakin marah keluarga mereka, dan situasinya akan menjadi semakin menarik." Ninja Fuji buru-buru menjawab, "Jangan khawatir, kami pasti akan melaksanakan perintahmu." Arata Akihiko melanjutkan, "Gadis itu kabarnya cukup cantik. Sebelum membunuhnya, kalian sebaiknya menggunakannya terlebih dahulu." Kalau keluarganya melihat dia mati dalam keadaan seperti itu, mereka pasti akan sangat membenci Ugaki Akana. Begitu mendengar hal itu, Ninja Fuji langsung tertawa licik dan berkata, "Sebenarnya, sejak awal, para saudara-saudara sudah lama mengincar wanita itu. Tapi aku khawatir merusak rencana besarmu. Jadi aku selalu menahan mereka. Namun, karena kau sendiri yang mengatakan demikian, aku bisa merasa lega sekarang." Arata Akihiko tertawa terbahak-bahak. "Tidak masalah. Biarkan saudara-saudaramu bersenang-senang. Oh iya, kalian bisa melakukannya bersama-sama dan rekam video yang tidak menunjukkan wajah kalian. Setelah itu, unggah videonya. Pasti akan berdampak lebih besar." Ninja Fuji tertawa terbahak-bahak juga dan berkata, "Tuan Arata, jangan khawatir. Kami akan memastikan untuk merekam video yang sempurna untukmu." Pada saat ini, wajah Ziva sudah berubah pucat ketakutan. Ninja Fuji buru-buru menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Arata. 2 jam lagi, mayat mereka akan terbaring tenang di salju di kediaman keluarga Akana. Saat itu, kau bisa memberikan informasi kepada kepolisian Tokyo." Arata Akihiko tersenyum. "Bagus. Setelah berhasil, aku tidak akan melupakanmu." Ninja Fuji menutup telepon, lalu memandang Ziva dengan penuh antusiasme. Ziva merasa sangat putus asa. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia ketakutan dan berteriak, "Tolong! Tolong!" Ninja Fuji tertawa dingin dan berkata, "Jujur saja, di sekitar sini semua rumah sedang direnovasi. Tidak peduli seberapa keras kau berteriak, tidak akan ada yang bisa datang untuk menyelamatkanmu. Kau bisa menyimpan suaramu untuk nanti." Beberapa ninja lainnya juga ikut tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar.
Dasar sampah! Sekelompok hewan mengeroyok seorang gadis. Apa kalian tidak punya rasa malu sedikit pun? Yang berbicara adalah Andi Rewa. Ketika suara Andi Rewa tiba-tiba terdengar, semua ninja yang terlatih dengan baik di tempat itu langsung terkejut. Tidak satu pun dari mereka menduga bahwa mereka yang sangat ahli dalam menyembunyikan diri dan membuntuti orang lain ternyata bisa dibuntuti oleh orang lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebelum orang ini berbicara, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kehadirannya. Pemimpin ninja langsung mencabut pedang ninja dan dengan waspada memandang sekeliling. Dengan suara dingin dan tegang dia bertanya, "Siapa kau? Keluarlah dari persembunyianmu sekarang juga." Saat itu, Andi Rewa melompat dari tembok dan menerobos masuk melalui jendela. Dia menghancurkan kaca hingga berserakan di lantai. Begitu melihat Andi, Ziva merasa seperti tersambar petir. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai bahwa di saat-saat genting seperti ini, masih ada orang yang datang untuk menyelamatkannya. Lebih tidak terbayangkan lagi yang datang menyelamatkannya adalah pria yang pernah ditemuinya di jalanan Tokyo. Yang lebih mengejutkan, dia dulu sempat menyinggung pria ini karena tidak mengetahui situasi sepenuhnya. Kini, Andi Rewa berdiri tegak di depan jendela yang hancur, dan di mata Ziva, Andi bukan hanya tampan, tetapi benar-benar seperti malaikat yang turun ke bumi. Angin dingin yang kencang meniup masuk dari jendela yang pecah, membuat rambut dan pakaian Andi berkibar, memberinya aura seperti seorang pahlawan dalam film laga. Namun, perhatian Andi sama sekali tidak tertuju pada Ziva. Dia menatap pemimpin ninja dengan dingin dan berkata, "Aku kira ninja Jepang punya sedikit martabat, tapi ternyata kalian hanyalah sekumpulan pengecut. Berani-beraninya kalian menggertak wanita. Itu artinya kalian sedang mencari kematian." Beberapa ninja keluarga Fuji segera mundur beberapa langkah. Mereka mencabut pedang ninja mereka sambil tetap fokus pada Andi. Mereka tahu bahwa kalau Andi bisa bersembunyi di dekat mereka tanpa terdeteksi, maka kemampuannya pasti luar biasa. Oleh karena itu, mereka tidak berani gegabah dan menunggu gerakan dari pemimpin mereka. Wajah pemimpin ninja itu terlihat memucat karena marah. Dia adalah seorang ninja tingkat tinggi. Namun pria di depannya ini berani menghina dirinya dan menghina para ninja. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dengan marah dia berteriak, "Bocah, kau malah menerobos masuk ke sini. Baiklah, karena kau ingin mati, jangan salahkan aku karena tidak memberi ampun." Setelah itu dia segera mengayunkan pedang ninjanya dan memberi perintah kepada yang lain. "Bentuk formasi, perangkap dia ke dalam formasi ini dan bunuh. Aku sendiri akan memenggal kepalanya untuk menembus dan menebus hinaannya terhadap ninja." Dalam sekejap, 6 orang ninja lainnya bergerak mengepung Andi Rewa. Namun Andi tetap tenang dan berkata dengan dingin, "Ingin memenggal kepalaku? Bahkan kalaupun kau punya 8 tangan, itu tidak akan bisa terjadi." Pemimpin ninja mengejek, "Bocah, meremehkanku boleh saja, tapi jangan pernah meremehkan ilmu ninja Jepang. Aku ini seorang pemimpin. Kalau aku tidak bisa memenggal kepalamu, aku akan merasa malu di hadapan Dewa Matahari." Ekspresi Andi semakin serius. Dengan suara berat dia berkata, "Baiklah, hari ini aku akan melihat sendiri apa yang disebut dengan ninja Jepang." Pemimpin ninja langsung marah dan berkata, "Dasar bodoh!" Dengan teriakan keras dia menggenggam pedang ninja dengan kedua tangannya dan menyerang Andi dengan kekuatan penuh. Para ninja lainnya juga menghunuskan pedang mereka dan berniat mencincang Andi sampai hancur. Andi Rewa hanya bisa menghela nafas dalam hati tentang betapa menyedihkannya taktik ninja Jepang ini. Mereka seperti sekelompok orang yang menyerang secara membabi buta, dan inti dari taktik mereka adalah menyerang secara berkelompok. Dalam pandangan mereka, selama pedang ninja mereka diolesi racun mematikan, mereka bisa menyerang tanpa henti. Kalau salah satu dari mereka berhasil menggores kulit musuh, meski hanya 1 sentimeter, maka mereka sudah pasti akan memenangkan pertarungan.
Selama berabad-abad, ninja Jepang telah mengandalkan taktik ini untuk mengalahkan lawan mereka dan seringkali berhasil. Namun kali ini mereka berhadapan dengan Andi. Tanpa mengubah ekspresinya, Andi hanya sedikit menggerakkan ujung kakinya di atas tanah. Sebuah pecahan kaca berbentuk segitiga langsung terlempar ke udara dengan kecepatan luar biasa dan melesat menuju pemimpin ninja. Dalam sekejap mata, Andi menendang pecahan kaca lainnya ke arah yang sama dengan kecepatan tinggi. Di tengah berlari, pemimpin ninja tiba-tiba melihat dua benda bening yang memancarkan cahaya berwarna-warni, seperti dua bintang jatuh yang berkilat dan melesat melewati pandangannya dalam sekejap. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, tiba-tiba merasakan rasa sakit yang hebat di pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang ninja. Dalam sekejap berikutnya, rasa sakit serupa terasa di pergelangan tangan kirinya. Tak lama setelah itu dia merasakan kedua tangannya kehilangan kekuatan dalam sekejap. Pedang ninja di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dua semburan cairan merah hangat yang tidak diketahui asalnya menyemprot ke wajahnya. Ketika dia mencium aroma darah yang kuat dari semburan merah itu, barulah dia sadar bahwa urat nadinya telah dipotong oleh cahaya yang berkilat seperti bintang jatuh tadi. Dua semburan merah yang keluar ternyata adalah darah yang menyembur dari pergelangan tangannya. Pikiran pemimpin ninja itu seketika kacau balau. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa ini terjadi. Saat itu, Andi tiba-tiba melesat maju. Dengan satu tangan dia meraih leher pemimpin ninja, lalu dengan mudah mengangkat tubuh seberat 100 kg lebih ke udara. Di saat yang sama, Andi juga telah berhasil keluar dari lingkaran kepungan ninja lainnya. Para ninja lainnya yang sebelumnya bertekad untuk mengurung Andi, kini terkejut melihat Andi Rewa justru memilih arah yang paling sulit untuk kabur, arah menuju pemimpin mereka. Itu seperti sengaja menabrak dinding terkeras di depan. Namun, Andi Rewa justru memilih untuk berhadapan langsung dengan pemimpin mereka. Kini, pemimpin ninja yang terangkat di udara dengan lehernya digenggam erat oleh Andi hanya bisa melihat darah terus mengalir dari pergelangan tangannya. Meskipun lengannya masih bisa bergerak, tetapi dari pergelangan ke bawah, dia sudah tidak bisa menggerakkan apapun, membuatnya sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk menyerang. Andi masih menggenggam lehernya, berjalan melewati ruangan sambil menyeret tubuhnya, lalu dengan keras melemparkannya ke tembok. Dengan satu tangan, Andi tetap mencekik lehernya, membuat tubuh pemimpin ninja terangkat sekitar 30 cm dari tanah. Kedua kaki pemimpin ninja menggantung di udara dan menempel pada dinding. Seluruh tubuhnya hanya tergantung berkat genggaman kuat Andi. Namun, kekuatan besar di tangan Andi Rewa juga membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Kakinya menendang liar dan wajahnya sudah mulai berubah menjadi ungu kebiruan. Semua orang di tempat itu terdiam ketakutan, terutama ninja-ninja Fuji lainnya. Mereka merasa seluruh pandangan dunia mereka hancur. Di dalam hati, mereka semua bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria asing ini? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Betapa kuatnya kekuatan yang diperlukan untuk menaklukkan pemimpin mereka dengan cara sebrutal ini. Saat ini ekspresi Andi sangat dingin, tetapi sudut bibirnya menunjukkan senyum sinis yang penuh ejekan. Kata demi kata keluar dari mulutnya. Jadi inilah yang kalian sebut ilmu ninja Jepang? Sungguh, aku sudah lama mendengarnya. Kata-kata Andi membuat semua orang semakin ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa tadi Andi hanya menggunakan ujung kakinya untuk menendang dua pecahan kaca, tetapi sudah bisa secara akurat memutuskan urat tangan dari pemimpin Jepang ninja. Menendang pecahan kaca tidaklah sulit. Menyakiti orang dengan pecahan kaca yang terlempar juga tidak sulit. Tetapi yang sulit adalah memutuskan urat tangan seseorang secara akurat hanya dengan pecahan kaca yang terlempar. Itu sudah tidak mungkin. Terlebih lagi, Andi hanya dengan satu tangan bisa sepenuhnya menaklukkan pemimpin ninja. Kemampuan seperti ini sangat kuat dan di luar akal sehat. Seberapa kuat kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tingkat seperti itu?
Ziva juga terkejut sampai terdiam. Saat ini, Andi Rewa yang berdiri tegak dengan satu tangan menjepit pemimpin ninja. Dalam pandangannya terlihat seperti seorang ksatria.